أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, bapak serta ibu, hadirin ma'al hadirat rahimakumullah. Malam ini kembali kita mencoba menelusuri beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malam ini mungkin cenderung yang kita bicarakan adalah amalan-amalan yang dapat memberatkan timbangan nanti di yaumil mahsyar. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mulai dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bihasanatil abdi wa sayyiatihi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan perbuatan-perbuatan yang baik yang dikerjakan oleh hambanya dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi ada dua. Jadi yang ditimbang itu di yaumil mahsyar nanti bukan tubuh. Jadi Bapak jangan takut, walaupun kita kurus, nggak usah takut. Iya. Karena yang ditimbang bukan badan. Hah? Yang ditimbang bukan badan, yang ditimbang adalah al-hasanat was-sayyi'at. Kebaikan dan keburukan. Fayuqtassu ba'daha bi ba'din, kata Nabi, maka sebahagian kebaikan dengan keburukan itu akan dapat, kebaikan itu akan dapat menghilangkan keburukan. Kebaikan itu akan dapat mengalahkan keburukan. Fa in baqiyat hasanatun wahidah udkhilal jannah. Kalau seandainya, kata Nabi, ada tersisa satu kebaikan saja, misalnya kejahatan kita 10, kebaikan kita 11, udkhilal jannah, kita masuk surga. Kalau begitu susah enggak masuk surga itu? Kalau ada orang mengatakan masuk surga itu susah, salah. Bapak-bapak yang hadir di sini, boleh saya katakan banyak kebaikan kita hari ini ketimbang keburukan. Benar? Satu aja bersisa, Pak. Kalau kebaikan kita tadinya 11, keburukan kita 10, kita akan masuk surga. Kalau begitu, saya cenderung mengatakan masuk surga itu bukanlah susah. Hah? Iya. Nih kita coba, maksud saya Pak, agar ada motivasi kita.
Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah itu. Walau ada mengatakan 1000 orang itu 999 katanya masuk neraka, 1 masuk. Wow. Gawat kalau begitu. Tapi Rasul mengatakan, fa in baqiyat hasanatun wahidatun udkhilal jannah. Apabila ada kebaikan kamu 1 lebih daripada keburukan, kamu pasti masuk surga. Kita lihat lagi. Kenapa saya katakan sangat mudah masuk surga itu? Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan yang kita perbuat, Allah balas dengan 10. 1 kebaikan saja. Wasayyi'atu wahidah. 1 keburukan yang kita berbuat kita perbuatan yang buruk 1, itu hitungannya tetap 1, tidak pernah 2. Berarti kita menang. 1 kebaikan Allah balas 10. Ketika kita berbuat 1 keburukan, itu tetap hitungannya 1. Au ughfiraha kata Rasul, ataupun diampuni oleh Allah lagi. Masih ada janji keburukan itu yang kita buat 1 itu, masih ada harapan kita diampuni oleh Allah. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah. Siapa saja yang merencanakan kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak jadi dia buat, pasti Allah berikan 1 pahala. Misalnya, hari ini kita berniat, ya Allah, saya hari Kamis besok puasa sunat. Mulai hari ini kita berniat sampai hari Kamis kita sudah dapat pahala, walaupun tak jadi puasa sunat. Hah? Iya, karena ada pas kawan yang undang makan, mau tak mau kan? Apa maksudnya Pak? Maksudnya 1, agama menginginkan kita punya rencana kebaikan ke depan. Ada rencana kebaikan, ya Pak? Ada rencana kita, rencana kebaikan demi kebaikan ke depan tetap kita buat. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku kesehatan pada hari Kamis besok, saya akan berpuasa sunat. Ada rencana kebaikan kita. Ya Allah, minggu besok saya akan tambah baca Quran dari 10 ayat jadi 12 ayat. Ada rencana kebaikan. Sementara kata baginda Rasulullah, wa man hamma bihasanatin wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam yaktub. Barang siapa yang punya rencana berbuat keburukan, tidak jadi dia buat keburukan itu, belum diberikan oleh Allah catatannya. Mana baru? Rencana kita, besok saya maling. Nggak jadi maling. Tidak jadi dicatat. Bahkan ada hadis mengatakan lagi, walaupun hadis ini kurang sahih kata sebagian orang atau sebagian periwayat hadis, ketika kita berbuat kejahatan, itu malaikat yang kanan bilang dengan malaikat kiri, malaikat jangan catat dulu sebelum 3 hari. Udah 3 hari besok baru catat. Ditangguhkan. Walaupun hadis ini sebagian mengatakan kurang sahih. Tapi yang pasti, ketika kita berniat atau merencanakan berbuat 1 keburukan, belum perbuatan itu kita laksanakan, belum dicatat oleh Allah sebagai perbuatan yang buruk. Sampai perbuatan itu kita laksanakan. Kalau begitu, hadis yang kedua ini mendukung bahwa masuk surga itu sangatlah mudah. Ada niat Pak. Tadi anak kita bilang, ya Allah, kalau gajian saya besok
saya akan kirim sama orang tua saya walaupun dia punya uang. Rupanya tidak jadi dikirim. Karena begitu gajian langsung istri bilang store. Itu kan ceramah kita tadi tuh kan. Suami takut mungkin termasuk kita, Pak. Ada saja niat kita sedikit, niat kita. Ada kita punya niat. Belum kita laksanakan niat tersebut. Suaminya bukan takut, Pak. Apa tuh? Istrinya lebih berani. Oh begitu, iya. Suaminya bukan takut tapi istri lebih berani. Saya kadang-kadang berpikir gini, Bu. Kata anak kita tadi, orang 10 anaknya belum tentu dapat membahagiakan satu orang. Karena anak yang 10 tadi punya anak pula 10. Ya Pak? Tentu ke situ dia bagikannya dulu. Kita punya orang tua 1, anak orang tua kita 10. Belum tentu yang 10 ini bisa membahagiakan orang tua kita ini. Kenapa? Karena dia punya anak 10. Yang 10 itu dia urusnya dulu. Ini permasalahannya. Tapi mudah-mudahan jangan seperti itulah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau begitu, apa salah satu amalan kita agar besok di yaumil mahsyar timbangan kita itu lebih berat? Kebaikan apa? 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadis, "Lau anna as-samawati wal arda wa 'amirahunna", seandainya langit dan bumi itu dan seluruh isinya, langit dan bumi seluruh isinya diletakkan itu pada satu daun timbangan, kemudian la ilaha illallah fi kaffal ukhra, kalimat la ilaha illallah pada timbangan yang lain, maka timbangan la ilaha illallah itu jauh lebih berat ketimbang langit dan. Kalau begitu apa zikir yang paling utama, Pak? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa kali kita baca sehari semalam? Tidak susah. Untuk mendapatkan timbangan amal yang paling berat itu, amalannya pertama adalah kalimat la. Sambil duduk bisa kita baca. Ada hadis menyuruh kita habis sholat sekurang-kurangnya kalimat la ilaha illallah itu kita baca 10 kali. Sekurang-kurangnya. Selesai sholat. Karena tidak ada zikir yang lebih afdal kecuali kalimat la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah mengatakan pada satu hadis yang lain, as'adun nasi bisafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang lebih mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Itu aja zikir kita cukup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan kalimat la. Singkat cuman. Kemana-mana kita baca itu. Duduk kita di rumah baca la ilaha illallah. Bahkan Rasul mengatakan, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa lagi, Pak?
Kalau begitu Pak Ustadz, bagaimana kalau saya sedang sakaratul maut? Keluarga saya memanggil Ustadz 30 orang mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Belum tentu akan terucapkan. Karena harganya mahal. Orang yang mati akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipastikan oleh Rasul pasti masuk surga. Begitu harganya kalimat la ilaha illallah itu. Itu terserah bapak-bapak lah. Kalau mau membacanya juga la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu terserah bapak lah. Ada ndak bapak lihat itu dalam hadisnya, kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah goyang-goyanglah kepala kamu? Ada ndak? Ndak ada, ndak ada, ndak kita temukan itu. Cukup aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman siapa yang memakai itu? Yang memakai itu adalah orang-orang thariqah. Tahu tarikat, Pak? Pak, kan ada orang-orang thariqah, orang-orang yang bertarikat, yang suluk, yang salak. Mereka hanya meletakkan itu la ilaha illallah, hanya itu. Mereka meletakkan aja la ilaha illallah. Allahnya itu jatuh pada hati. Kalau kita kan enggak. Mudah-mudahan ya Bu, datang dia, Pak Ustadz apa? Setelah saya ucap la ilaha illallah kok sakit ya Pak Ustadz. Saya bilang itu Bapak salah urat. Kenapa? Karena Bapak memakainya tak sesuai dengan orang tarikat itu. Kalau orang tarikat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, mereka letakkan itu pada tubuh mereka, sehingga zikir mereka terakhir itu, denyut jantung mereka itu hanya kalimat Allah, 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 Allah. Boleh? Mau ikut Bapak seperti itu silahkan. Mau Bapak baca la ilaha illallah tanpa goyang-goyang silahkan. Tapi kalau ditanya orang, kenapa Bapak goyang-goyang? Oh, saya meletakkannya, hanya meletakkan kalimat itu, bukan Allahnya. Karena Allah itu tak punya tempat. La ilaha illallah, kita lihat jadi zikir yang paling afdol itu kalimat la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu, ada dua yang tak boleh saat itu kemana hati kita kecuali kepada Allah. Pertama pada kalimat illallah, yang kedua pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bulatkan hati kita kepada Allah ketika kita membaca itu. Karena di situ iyyaka na'budu, hanya kepadamu menyembah. Ketika mengucapkan itu, bulatkan hati kita hanya kepada Allah. Atau mungkin kita bacakan la ilaha, ketika illallah, jangan kemana hati kita kecuali kepada Allah. Kalau begitu, boleh tidak kita baca la ilah? Boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh, Pak? Karena dia masih pada kalimat nafi, dia belum pada isbat. Jadi kalimat la ilaha illallah ada nafi, ada isbat. Mana nafinya? La ilaha il. La ilaha. Itu nafi.
Apa makna nafi itu? Meniadakan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Baru datang isbat illallah. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu ada dua di situ, nafi dan isbat. Nafi artinya meniadakan, isbat menetapkan. Jadi ketika kalimat la ilaha illallah, maka Bapak Ibu dalam sholat kan seperti itu. Kalau kita mengucapkan tahiyat, kapan kita angkat jari kita nih? Kalau saya lihat dalam konsep Pak, bukan pada at-tahiyatul Pak, pada kalimat illallah. Ketika saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, illallah, ketika itulah tangan saya ini saya angkat, saya gerakkan dia. Kenapa? Inilah dia. Bahwa akidah itu, ucapan itu, iman itu, al-iqraru bil lisan, at-tasdiqun bil qalbi, wal af'alu bil arkan. Iman itu adalah ikrar ucapan kita, kalimat asyhadu alla, kemudian ada isbatnya dalam hati kita. Panca indera kita pun bergerak mengatakan Allah itu Esa. Diangkat. Sepengetahuan saya, mengangkat jari ketika baca tahiyat itu bukan pada at-tahiyatul, bukan, tapi pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Makanya Bapak Ibu, kalau saya pernah baca, kalau bisa Bu itu pakai lubang kan? Tangan kita ini kan pakai lubang nih. Ah ini. Kenapa? Ini mengenakan adalah kalimat on, kalimat on. Ini alif lamnya. Ini hanya illallah. Kalau begitu ada lubangnya sedikit. Karena ha itu punya lubang. Ah itu dia. Makanya bukan asyhadu an la ilaha illallah, bukan begini. Tapi gini. Kenapa? Ini dia miripnya tuh dengan kalimat Allah. Yang kita ucapkan itu, yang kita syahadatkan itu, yang kita isbatkan itu, kita tunjukkan dengan tangan kita. Kita ucapkan di lidah kita ikrarkan di lidah, kita tasdikkan, kita benarkan dalam hati kita perbuat dengan anggota kita. Itulah dia asyhadu an la ilaha illallah. Jadi saya minta nih, jangan sesekali sering mengatakan la ilaha, salah. Berarti Bapak mengatakan tidak ada Tuhan. Bahkan kita pun mungkin tidak bertuhan lagi dong. Sampaikan dia. Jangan hadapan hanya pada Nabi, tapi isbatkan dia, tetapkan dia illallah. Makanya Bapak Ibu, itulah salah satu yang dikhawatirkan oleh orang-orang tasawuf itu. Mereka zikir mereka cuman Allah, karena mereka takut kalau pada kalimat la ilaha nyawa kita berakhir, bagaimana? Maka mereka hanya memakai zikir qalbi. Zikir qalbi itu apa? Allah, 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 Allah. Kalau tidak percaya, coba pegang denyut jantung ibu. Kalau ibu baringi dengan Allah, Allah, pasti ucapannya adalah Allah, 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 Allah. Itu dia. Ada pertanyaan Pak? Satu dulu. Jadi zikir yang paling afdol itu adalah la ilaha illallah. Karena nilainya itu, kalau ini kan daun timbangan itu besok kan dua itu. Nah, gini. Ya, satu di sini bumi, di sini kalimat la ilaha illallah. Langit dan bumi itu ditimbang, itu lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah.
Sehingga kalau kita mati dalam ucapan itu pasti masuk ke dalam surga. Saya bacakan sedikit, ada riwayat, tapi hadisnya sangat panjang. Ada dalam satu hadis dijelaskan ketika manusia itu dalam sakaratul maut, udah mau mati kita ini, malaikat datang dia dari kepala kita, ingin mencabut roh dari kepala kita. Alhamdulillah, kebaikan kepala itu datang. Kata kebaikan kepala, malaikat, kami tak izinkan roh itu engkau cabut dari kepala. Malaikat Israel putar ke jari tangannya. Kebaikan tangan itu datang membantu kita, Pak. Dalam husnul khotimah itu, kata kebaikan tangan, wahai malaikat, kami tak rela engkau ambil rohnya dari jari-jarinya. Turun malaikat ke jari kaki. Di jari kaki datang kebaikan kaki. Mana kebaikan kaki? Ya Bapak melangkah ke masjid. Kami tidak mau kalau rohnya kau ambil dari jari kakinya. Lapor dia kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu sudah detik-detiknya akan kembali kepadamu. Tapi aku tak mampu, tak bisa mencabutnya dari seluruh penjuru tubuhnya. Ada yang menghalangi saya. Kata Allah, tulislah kalimat la ilaha illallah pada telapak tanganmu. Lihatkan kepada dia. Ketika dia membacanya, cabutlah rohnya. Itulah makna ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau begitu, untuk husnul khotimah itu bukanlah orang yang kita andalkan mengajari kita. Siapa? Kita, Pak. Kebaikan kita. Berbuat baik kita itu yang akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah itu adalah al-hasanat, kebaikan kita. Dari seluruh penjuru malaikat itu datang bermacam-macam, Bapak Ibu. Ada dua malaikat yang bekerja ketika kita akan kembali kepada Allah. Satu malaikat rahmah. Malaikat rahmat itu keliling di dunia ini mencari masih ada ndak rezeki Bapak lagi. Tak ada lagi rezeki Bapak. Makanya kadang-kadang kalau kita berikan dia air minum langsung menolak. Itu berarti rezekinya sudah habis. Datang Bapak. Bapak-bapak, keluarga, mari kita serahkan kepada Allah. Karena setiap minuman pun tak bisa dia telan lagi, karena rezekinya tidak ada lagi. Selama rezeki kita masih ada, insya Allah kita belum mati. Tapi tidak ada rezeki kita lagi, Pak. Dikasih makanan meno, kasih minum meno, ini sudah tidak lama lagi nih, sudah habis nih. Nah, apa yang Bapak kerjakan? Baca Yasin. Baca Yasin pun belum tentu untuk mengantarkan dia kepada husnul khotimah. Yang mengantarkan dia pada husnul khotimah itu adalah perbuatan amal kebaikan selama dia hidup di dunia. Kalau begitu, jangan Bapak takut mau mati di pohon jambu pun, kalau sudah beramal soleh, insya Allah akan husnul khotimah. Itu saya takut. Penting kita beramal soleh. Nah, salah satu amal yang kita tak pernah, kalau bisa jangan kita tinggalkan, adalah berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itulah yang akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Itu satu di antaranya. Yang kedua, yang berat timbangannya,
Inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yusqalul mizan. Membaca selawat kepada Nabi merupakan amalan yang dapat memberatkan timbangan besok. Berselawat. Kenapa? Ada orang bilang, Pak Ustaz, hebat kali Muhammad tuh. Sedikit-sedikit selawat, sedikit-sedikit selawat. Saya jawab, yang berselawat kepada Muhammad itu bukanlah manusia. Tapi yang berselawat kepada Muhammad itu siapa yang pertama? Allah. Setelah Allah siapa lagi? Malaikat. Ketika Allah dan malaikatnya berselawat kepada Rasul, baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Jangan kita sepelekan. Saya kadang-kadang ada sebagian kita umat Islam ini selawat terus, hebat kali. Oh jangan, Bapak jangan berkata seperti itu. Sedangkan Allah saja berselawat kepada Roh. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam satu hadis kudusnya, laulaka ya Muhammadu ma khalaqatis samawati wal ardh. Hei Muhammad, kalau bukan karenamu, kata Allah, tidak akan pernah kuciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.